Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang takdir. Takdir yang kamu miliki. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan buat Capricorn semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan lihat di sini takdir kamu, ya, atau seseorang yang ditakdirkan buat kamu. Kita akan lihat dulu di sini ya. Siapakah dia? Oh, seseorang yang akan ditakdirkan buat kamu. Kita akan lihat di sini inisial dari dia, oke? Siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang akan ditakdirkan buat kamu. Seseorang yang akan ditakdirkan buat kamu. Kita akan lihat di sini. Kita ambil aja ya. Ada R, rekonsiliasi. Seseorang dari masa lalu yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Nah, kalau aku lihat di sini, ada seseorang yang benar-benar menginginkan kamu kembali, dan ini adalah energi masa lalu. Seseorang yang dulu pernah menjalin hubungan dengan kamu dan tiba-tiba terpisah, apakah karena ada perbedaan, apakah karena LDRan ya, atau di situ karena toksik, ataupun seseorang yang memang mungkin belum dewasa, sehingga hubungan itu menjadi masalah begitu loh ya. Jadi akhirnya kamu dengan dia terpisah. Tetapi ya mungkin dalam waktu dekat ataupun beberapa hari ini ataupun sebelumnya kamu dipertemukan kembali dengan dia. Seakan-akan takdir mempertemukan kamu dengan dia. Dan disitulah awal pertemuan kamu. Sehingga rasa itu muncul kembali. Atau memang sebelum-sebelumnya dia juga sudah merasakan. Hati ini masih berkata buat kamu, begitu ya. Di sini. Jadi seseorang ini seakan-akan saat terpisah dari kamu, dia merasakan ada suatu kesepian, dia mungkin merasa sendiri gitu ya. Dia yang merasa kayak tertekan batinnya. Makanya dia di sini merasa bahwa ya hidup tanpa kamu itu begitu hampa. Sehingga di sini ya aku melihat dia begitu berkeinginan untuk mendekat ke kamu. Oke. Nah, ini aku lihat ya buat Capricorn. Dan di sini dia benar-benar kayaknya ya dia akan datang kepada kamu itu dengan versi terbarunya dia atau versi terbaiknya dia. Dimana dulu dia yang merasa bahwa aku itu kayaknya sifatnya kekanak-kanakan kak. Atau memang aku gitu loh. Jadi sehingga saat ada pertemuan kembali melihat bahwa wah ternyata kamu berbeda ya dari yang dulu gitu. Itu bisa saja terjadi. Muncul rasa itu kembali. Begitu juga halnya dengan kamu yang mungkin ataupun dia yang merasa bahwa memang tidak bisa hidup tanpa kamu. Karena selama ini kamu yang selalu berjuang buat dia, kamu yang selalu ada buat dia, kamu yang selalu membantu dia dalam hal apapun. Sehingga dia begitu sulit untuk meninggalkan kamu ataupun melupakan kamu. Ya. Atau bisa dikatakan, saat dia ingin melupakan kamu, justru cinta dia semakin kuat kepada kamu. Itu yang membuat dia ingin berekonsiliasi. Oke. Nah, itu kartu pertama. Kita lihat inisialnya ada R. Apakah ini cocok buat kamu atau resonate? Ada berapa dari kamu yang resonate ataupun tidak ya? Dan jika kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Oke. Nah, bagi kamu yang mungkin yang sudah menikah ataupun yang sudah memiliki pasangan dan di sini ya, jika ini tidak kamu rasakan ataupun dalam hubungan kamu itu tidak ada masalah, abaikan readingan ini ya.
Jangan kamu paksakan untuk resonate begitu loh. Artinya gini, "Kak, aku kan sudah menikah. Apakah akan ada seseorang yang akan datang kepada istri aku atau kepada suami aku, Kak?" Begitu ya. Nah, jika di sini kamu merasakan tidak ada masalah, kamu abaikan ini. Artinya hubungan kamu baik-baik aja, ya. Tetapi jika kamu merasakan, otomatis ya apalagi kita yang sudah menikah, kalau ada sesuatu hal yang janggal ataupun ada sesuatu yang disembunyikan oleh suami kita atau pasangan kita begitu ya. Nah, kita akan merasakan. Itu sudah menjadi hukum alamnya. Kita akan pasti merasakan. Secara pasangan kita itu adalah cerminan kita, ya. Begitu. Jadi saat kamu menemukan adanya suatu masalah dalam hubungan kamu, ya, itu bisa kamu pertanyakan. Oke? Nah, itu harus benar-benar kamu pahami dan harus bijak ya. Kamu mengambil kesimpulan dari readingan ini nantinya. Jangan kamu langsung terima gitu ya. Terima bulat-bulat begitu ya. Kamu harus bisa saring dulu. Jadi ya jangan sampai tarot ini akan membuat kamu salah jalan begitu. Ini tarot di mana kamu itu yang lagi memiliki masalah dan kayak pengen mencari pencerahan, ya di sinilah begitu ya. Tapi jika kamu tidak masalah, ya abaikan aja. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Siapa lagi dia yang akan menjadi takdir kamu? Oke. Kita akan ambil lagi kartunya. Ada cinta. Kamu layak dicintai. Artinya, seseorang ini yang ingin berrekonsiliasi sama kamu, dia benar-benar merasakan ada cinta. Dan dia merasa layak untuk mencintai kamu atau dia layak dicintai kamu. Begitu ya. Nah, seakan-akan di sini dia sudah merasakan bahwa kamu itulah jodohnya dia. Kamulah pasangan hidupnya dia. Karena kamu yang bisa membuat dia bergairah. Kamu yang bisa membuat dia merasa bahagia, ya. Kamu membuat dia merasa ya begitu sangat semangat gitu ya dalam hal apapun. Kamu penyemangatnya dia, begitu. Itu yang membuat dia merasa ya penuh dengan cinta terhadap kamu. Dan itu layak untuk kamu miliki dan dia miliki. Ini bagi kamu ya bisa dikatakan ini adalah takdir kamu. Di mana cinta itu akan datang dengan sendirinya. Di mana kamu juga merasakan sudah lama nih, sejak kamu terpisah dari dia, mungkin kamu ada beberapa dari kamu ya, yang tidak bisa mencari pengganti dia ataupun belum bisa membuka hati. Dan akhirnya di sini adalah pertemuan kamu dengan dia. Tapi cinta di sini bisa dikatakan orang baru, bisa saja. Ada seseorang mungkin yang akan datang kepada kamu, ataupun dia di sini orang lama tapi bukan mantan ya, begitu. Atau mungkin kamu dulu yang pernah dekat dengan dia. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ini ya, ada ya. Itu inisialnya. Dan kita akan lihat lagi, siapa diakah yang akan ditakdirkan buat kamu? Kita akan lihat di sini. Ada T, transformasi. Saatnya untuk merubah hidup kamu. Artinya di sini ada seseorang nantinya akan datang kepada kamu di mana kamu yang ingin merubah kondisi hidup kamu. Saat kamu memiliki orang di masa lalu yang ingin bertransformasi, beberapa dari kamu tidak menginginkan. Maksudnya untuk beberapa orang yang ingin rekonsiliasi ya. Tetapi kamu tidak menginginkan. Kamu menginginkan transformasi dalam diri kamu. Kamu ingin merubah semuanya dan kamu tidak ingin terikat lagi dengan dia. Begitu. Karena mungkin beberapa dari kamu capek ya menghadapi dia. Mungkin orang yang begitu toksik atau begitu otoriter begitu ya. Atau mungkin dia hanya memanfaatkan kamu dan kamu anggap dia tidak akan pernah berubah begitu. Jadi akhirnya kamu ingin bertransformasi. Dan itu yang kamu harapkan, seseorang yang akan bisa merubah hidup kamu. Dan seseorang yang mungkin akan bisa membuka hati kamu di sini. Itu yang aku dapatkan ya. Saatnya untuk merubah hidup kamu. Apapun itu. Bisa dikatakan takdir mungkin akan berkata lain kepada kamu. Di mana mungkin kamu ditemukan dengan orang masa lalu. Tapi sementara kamu tidak mau. Karena kamu berusaha atau berjuang untuk mencari hidup kamu. Bisa saja itu terjadi ya. Tapi bagaimanapun kamu berjuang. Di mana akhirnya ya
kamu kembali lagi ke masa lalu, begitu ya. Tapi memang jika kamu di sini sudah merasakan bahwa seseorang itu yang kamu pikir orang di masa lalu, di mana tidak ada perubahan, nah kamu di sini transformasi kamu ini akan berlaku ya. Takdir kamu mungkin di sini akan berubah. Otomatis ya. Karena keinginan kita itu kan mencari kebahagiaan. Nah, saat kita menemukan seseorang yang mungkin tidak akan pernah berubah, ya buat apa? Kita pertahankan begitu, ya. Nah, kita akan coba lihat lagi di sini, siapakah dia? Ada optimis, berpikir positif, dan iman akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Artinya di sini, kamu harus optimis dengan hidup kamu. Walaupun takdir sudah mengatakan bahwa ini jodoh kamu. Tapi jika kamu benar-benar tidak merasa serak dengan dia ataupun melihat tingkah dia tidak ada perubahan ataupun ya semuanya ya, kamu berhak untuk meneruskan hidup kamu tanpa kamu menoleh ke belakang. Begitu, ya. Buat Capricorn. Dan aku di sini merasakan bahwa kamu itu akan bisa melakukan apapun ataupun takdir itu bisa juga kita lawan sih ya. Tapi itu untuk demi kebaikan kita. Saat kita menganggap sesuatu itu tidak pantas buat kita gitu ya. Yang intinya hal keburukan begitu ya. Nah, kamu bisa lawan. Lawannya seperti apa? Ya memperbaiki semuanya. Karena takdir itu ada yang buruk, ada yang tidak gitu ya. Kadang-kadang takdir kita itu kita merasa sedih terus, kita merasa kecewa terus, kita merasa banyak masalah terus. Nah, itu kan adalah sebuah takdir. Saat kita mendapatkan takdir itu bisa kita lawan. Lawannya dengan apa? Ya, dengan kepercayaan diri kita, dengan semangat kita, dengan keinginan kita untuk bisa melawan semua takdir itu. Sehingga takdir yang salah yang tadi, takdir yang buruk tadi ya udah kita bisa singkirkan begitu ya. Oke, buat Capricorn. Jadi kamu harus bisa benar-benar optimis. Jadi bisa dikatakan seseorang di sini dia juga optimis sih untuk mendapatkan kamu. Ya, aku melihat juga dia seseorang yang begitu berkeinginan untuk mendapatkan kamu. Oh, di sini. Ya, seseorang yang benar-benar menginginkan kamu dan benar-benar ingin membuat perubahan dalam hidup kamu ini juga ada transformasi. Artinya di sini seseorang itu akan membawa kebaikan buat kamu nantinya. Ya, aku mulai seperti itu. Dan apalagi di sini terlihat atau yang paling bawah ya. Ada mundur. Sudah waktunya kamu untuk memutuskan suatu hubungan. Artinya di sini bisa saja kamu ataupun dia ya. Ini bisa vice versa juga. Bisa saja energi kamu yang kebaca ataupun dia orang yang kamu fokuskan. Nah, di sini ada sudah waktunya kamu untuk memutuskan suatu hubungan. Artinya ada seseorang nanti ataupun kamu yang sudah memutuskan bahwa ya ini terbaik buat aku ataupun ini orang yang mungkin tidak pantas buat aku. Jadi aku harus mundur begitu. Ya. Itu yang kamu rasakan nantinya ataupun dia. Seolah-olah seseorang di sini yang ingin dekat ke kamu ya ataupun kamu yang mendekat ke dia, tapi salah satu dari kami itu akan mundur dari hubungan itu. Karena mungkin dilihat hubungan ini mungkin tidak ada komitmen, tidak ada sesuatu yang mungkin bisa dipertahankan ya begitu. Nah, itu aku lihat ya. Dan bottomnya di sini kita ada waktunya untuk mendengarkan, meminta dan menerima dukungan orang lain. Artinya di sini ada seseorang nantinya yang bisa terkoneksi dengan kamu, di mana dia akan selalu mendukung kamu. Dia akan selalu bisa menerima kamu apa adanya. Dan bisa dikatakan ya, seseorang di sini akan setia mendengarkan kamu, akan bisa selalu ada buat kamu ya. Semoga seorang ini akan membawa kebaikan buat kamu. Oke. Nah, itu yang terjadi. Kita akan lihat di sini dengan kartu tarot, apa yang dikatakan tarot buat takdir kamu. Tapi sebelumnya Capricorn, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Suara kodok itu tolong diabaikan. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang mungkin begitu nyaman dengan suara kodok ya. Oke.
Kita kasih kartunya. Apalagi di sini yang akan terbaca oleh kartu tarot buat kamu. Oke. Oke. Ada The Magician. Kita melihat cerita kamu di sini ya. Seperti apa cerita kamu ataukah cerita takdir kamu di sini? Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius lagi ya. Ada Justice di sini, ada Libra. Itu zodiak yang di lingkungan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada energi zodiak kamu di sini ataupun dia, begitu ya. Energi zodiak dia, orang yang kamu fokuskan. Nah, di sini kita ada The Magician. The Magician ini menggambarkan adanya semua elemen di sana. Seakan-akan kamu itu seseorang yang penuh dengan keajaiban. Seseorang yang penuh sebenarnya bisa mendapatkan kebahagiaan. Atau takdir di sini akan bisa memberikan kamu ya kebahagiaan seutuhnya. Karena semua elemen ada di sini. Ibarat kata, kamu itu seseorang yang multi talent. Kamu memiliki semua kelebihan dan kamu juga memiliki pesona. Dan itu benar-benar akan membawa suatu perubahan dalam hidup kamu nantinya. Ya. Buat Capricorn, aku melihat di sini ada juga seseorang nantinya yang bisa akan berbuat apapun untuk kamu. Dan seseorang itu akan rela berkorban buat kamu. Jadi bisa dikatakan takdir itu akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang benar-benar membuat kamu bahagia. Walaupun sebelumnya ya, aku melihat di sini kamu dulunya pernah merasakan suatu kesengsaraan dalam suatu pemikiran kamu tentang hubungan kamu dengan dia ataukah orang di masa lalu. Karena di sini aku melihat ada energi yang begitu kuat ya, seseorang di masa lalu yang ingin berekonsiliasi. Disitulah kamu merasa terjebak dengan hubungan itu dulunya. Terjebak, kamu berpikir, apakah hubungan ini akan bisa berlanjut atau tidak? Secara aku selalu disakiti. Secara aku tidak pernah menerima kebahagiaan dari dia. Secara mungkin dia tidak pernah menghargai aku sebagai pasangannya. Begitu. Makanya di sini ada satu keputusan yang kamu ambil. Ya mungkin itu meninggalkan dia. Ya. Makanya di sini saat kamu meninggalkan dia, dia seakan-akan mati rasa. Seakan-akan dia merasa kehilangan kamu, kehilangan cinta kamu. Karena mungkin selama ini kamu yang ada buat dia. Disitulah dia baru merasakan bahwa aku membutuhkan kamu. Ternyata hidup tanpa kamu itu begitu sangat menyakitkan. Ya. Apa yang kamu rasakan dia juga pernah merasakannya sebelumnya. Nah, tapi akhirnya takdir berkata lain. Di sini ada perubahan tentang hubungan kamu dengan dia. Bisa dikatakan di sini dia memang benar-benar sudah merubah hidupnya dia. Ini jika kamu ya yang bertemu dengan seseorang yang udah berubah ya. Mungkin yang dulunya dia begitu sangat ya tidak pantas lah buat kamu cintai ataupun kamu cintailah ya. Sering katakan seperti itu. Tapi di sini sekarang dengan perubahannya dia, akhirnya kamu merasakan bahwa ternyata ya aku juga membutuhkan kamu begitu. Seakan-akan takdir itu memang sudah mempertemukan kamu. Dan kadangkala takdir itu juga bisa ya membuat kita itu ya hati kita itu dibolak-balikkan dulu gitu. Kadang kita merasa kecewa, kadang kita merasa bahagia, ya banyak rasa yang kita lalui nantinya. Akhirnya di sini
Setelah banyak pelajaran yang kamu dapatkan dari hubungan ini, ya, mau tidak mau ya, walaupun mungkin kamu sudah pernah disakiti, walaupun kamu di sini sangat begitu membenci dia di awal dulunya ya, tapi semua itu akhirnya bisa membuat kamu luluh dengan adanya perubahan dari diri dia. Begitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Dan di sini ada Nine of Cup. Akhirnya kepercayaan diri kamu ini muncul lagi. Kamu merasa puas gitu loh. Dan akhirnya aku menemukan takdir aku. Itu yang kebaca di sini. Buat Capricorn. Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Sebuah pesan buat kamu ataupun apa itu ya. Kita akan lihat di sini. Ada jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Nah, ini menggambarkan ya, bagi kamu yang tadi yang mungkin tidak menginginkan orang di masa lalu, dan akhirnya kamu juga akan ditakdirkan dengan seseorang nantinya. Karena kita itu ya sudah diciptakan berpasang-pasangan. Tidak mungkin kita tidak punya pasangan, ya. Walaupun bukan di dunia, mungkin di alam lain kita bertemu, begitu ya. Nah, jadi arti kata di mana yang tadi kita bicarakan, saat kamu berpikir bahwa seseorang yang mungkin kamu anggap dia tidak baik untuk kamu, ya kamu pantas untuk tidak menerima dia. Itu hak kamu, sepenuhnya hak kamu. Karena mungkin bisa saja bukan dia takdir kamu, begitu loh. Dan takdir kamu mungkin ada seseorang yang mungkin lebih baik dari kamu. Karena jodoh kita itu adalah cerminan kita. Seseorang yang mirip dengan kita, begitu ya. Seakan-akan kamu melihat dia itu sama seperti melihat diri kamu sendiri, begitu ya. Nah, gitu. Kita akan coba lihat di sini. Apalagi kesetiaan. Aku mungkin tidak selalu bersamamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah kamu akan bersamaku tepat dalam hatiku. Artinya di sini, seseorang yang akan ditakdirkan itu buat kamu akan selalu berada dalam hati kamu, akan selalu berada dalam pikiran kamu, akan selalu ada. Ya, kamu rasakan kebahagiaan. Walaupun kamu saat memikirkan dia, kamu bahagia. Walaupun tidak jumpa dia, hanya dengan memikirkan dia aja, nah kamu akan bahagia. Itulah takdir kamu, ya. Takdir yang menemukan kamu dengan seseorang yang menjadi soulmate kamu atau union bagi kamu, ya. Begitu. Oke. Pilihan. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi. Bahagia adalah bonus. Artinya pilihan kita itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi mau tidak mau kita terima, walaupun ya kadangkala kita bisa menolak jika itu tidak sesuai dengan kita. Artinya ya itu bukan takdir kita buat dia, begitu loh. Artinya ada takdir kamu yang lain di sini. Ya. Karena sesuatu yang kita tahu itu tidak pantas buat kita, kita paksakan untuk terima dia, yang kita bilang itu takdir, bukan. Itu bukan takdir. Yang takdir itu adalah dimana kita akan ketemu dengan soulmate-nya kita. Kita akan ketemu dengan belahan jiwa kita atau orang yang cerminan kita, begitu ya. Jadi jodoh itu kadang-kadang tidak bisa kita paksakan. Biarlah takdir yang akan berbicara, begitu ya. Oke. Apalagi di sini ada ego. Aku egois, tidak sabaran, merasa sedikit tidak aman. Aku membuat kesalahan, aku lepas kendali, dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Tapi jika kamu tidak bisa menghadapi di saat terburukku, kamu juga tidak pantas untuk mendapatkan aku di saat terbaikku. Nah, disinilah seakan-akan kamu juga melihat takdir itu bisa kita lawan. Bukan kita lawan seperti apa gitu ya. Karena kita tahu di sini dia mungkin tidak menjadi orang terbaik buat kamu. Artinya ya jangan kamu anggap itu takdir kamu agar bisa menerima dia, sementara kamu tahu dia orang yang tidak pantas buat kamu. Nah, disitulah harus kita bedakan takdir mana yang harus kita terima, takdir mana yang harus kita miliki, begitu ya. Oke, buat Capricorn. Terakhir di sini, ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku ingin dingin terhadapmu. Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap. Ada kondisi di mana kamu beranggapan seseorang yang benar-benar tidak bisa membahagiakan kamu, kamu akan melepaskan dia. Oke? Kamu harus ikhlaskan dia. Artinya itu takdir kamu mungkin
di mana kamu bukan jodohnya dia, artinya ada jodoh kamu yang lain, yang ditakdirkan buat kamu lagi begitu, ya. Oke, buat Capricorn, mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat buat kamu di sini. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu tercerahkan, oke? Sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.